Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara untuk menginputan data perusahaan serta transaksi perusahaan PT Audi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Ala Citra Mediana sebagai ketua. Lalu ada anggota saya, yang pertama ada Anissa Fikriani, kedua ada Aulia Oktaviani, dan ketiga ada Natasha Anggraini. Langkah-langkah untuk membuat data perusahaan berdasarkan data perusahaan di atas sebagai berikut. 1. Buka software ABSS Premiere versi 20 dengan mengklik ganda ikon ABSS versi 20. 2. Selanjutnya, tampil kotak dialog Welcome to ABSS Premiere. Untuk membuat data baru, pilih Create a New Company File. 3. Selanjutnya, tampil kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. 4. Isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information. Setelah semua sudah terisi dengan data yang benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 5. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Informasi, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah. Perhatikan pada tampilan berikut ini, kemudian jika sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 6. Pada Please Confirm Your Accounting Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar, karena jika sudah sampai di tahap conclusion, data periode yang sudah dibuat tidak dapat diubah kembali, dan Anda harus mengulangi dari proses awal lagi. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 7. Pilih option pertama yaitu I would like to start with one the list provided by ABSS. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Account List. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 8. Pada Select Your Account List, pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Kemudian, pilih tombol Next. 9. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company File, tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. 10. Setelah itu, akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS Premiere versi 20 dan telah berhasil membuat data akuntansi baru dengan ABSS Premiere versi 20. Kemudian pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Conclusion, klik tombol Commit Cancel untuk melanjutkan proses selanjutnya. 11. Setelah itu akan tampil menu utama ABSS Premiere versi 20 seperti gambar Romawi 5.11. Selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan pengaturan preference sebagai berikut. Yang pertama, buat user ID berdasarkan nama masing-masing. Kedua, bagian tab sistem. Bagian tab sistem mengizinkan pengaturan ABSS untuk berinteraksi dengan aplikasi, internet, cetak invoice, dan pengaturan untuk penggunaan sistem multi-currency yang berpengaruh pada sistem. 3. Bagian tab Windows. Bagian tab Windows mengizinkan untuk mengatur tampilan dalam lingkungan ABSS seperti tata letak setiap window. Simbol mata uang memilih yang diizinkan tampil dan yang disembunyikan. Contoh yang perlu diatur pada bagian Windows yaitu hilangkan tanda checklist pada opsi automatically check spelling in text fix before recording transaction. 4. Bagian tab Sales.
Checklist pada opsi Warm for Duplicate Invoice Number on the Record Sales. Klik tombol Terms untuk membuat termin pembayaran. Isi data termin pada kotak dialog Credit Terms. Isi data sebagai berikut. Lalu klik tombol OK. 5. Bagian tab Purchase. Checklist pada opsi Warm for Duplicate Purchase Order Number on the Recorded Purchase. 6. Bagian tab Security. Klik tombol User ID, klik tombol Names, isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID, lalu klik tombol OK. User ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom User ID. Selanjutnya, membuat langkah-langkah dalam pembuatan mata uang sebagai berikut. Yang pertama, pilih menulis currency. 2. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABBS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang kemudian delete current. Ketiga, mata uang rupiah. Pada kotak dialog current list, klik anak panah di baris United States Dollars atau lokal atau klik tombol edit. Jika sudah diisi atau diedit, lalu klik OK. Gambar V.28, klik OK, pilih mata uang United States Dollar, buat baru untuk mata uang United States Dollar dengan cara klik tombol New, isi data seperti berikut, currency kode diisi dengan data USD, currency name isi data United States Dollar, exchange rate isi sebesar Rp15.000, currency simbol isi data menjadi US dollar. Gambar V.29, edit mata uang Singapura dolar dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit pada baris Singapura dolar, ubah pada kolom exchange rate untuk mata uang SGD, ubah menjadi Rp11.000. Gambar V.30, pada comment center pilih account kemudian pilih account list. V.31, pada kotak dialog account list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh, akun 1 strip 2120 payroll checkui account, kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri atau dengan cara klik tombol edit. Gambar V.32, pada kotak dialog edit account, klik kanan kemudian pilih delete account. Gambar V.33, pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah. Sebagai contoh, ubah nama akun check account kemudian menjadi cash IDR, kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri dari akun atau dengan cara klik tombol edit. Gambar V.34, pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data yang inginkan. Sebagai contoh, kolom account name ubah menjadi account menjadi cash IDR. Gambar V.35 sampai dengan gambar V.38. Untuk mengedit akun selanjutnya, ikuti langkah seperti pada gambar V.33 dan V.34. Gambar V.39, pada kolom dialog account list, pilih tombol new. Gambar V.40, pada kotak dialog account, untuk tab profile, pilih buat akun cash USD dengan tipe account adalah bank seperti pada gambar Romawi 5.40. Gambar V.41, pada kotak edit account tab detail, pilih kolom current, ubah menjadi mata uang, sebagai contoh menjadi USD. Akan tampil kotak dialog ABBS Premier. Untuk mengkonfirmasi, klik tombol OK jika setuju ingin buat akun exchange secara otomatis. Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor sesuai otomatis akun 1 strip 2121 cash USD exchange. Hasil pembuatan akun baru akan tampil pada account list. Kemudian sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Yang pertama untuk cash USD exchange, akun cash SGD. Selanjutnya akun cash SGD exchange, akun untuk bank USD, akun bank USD exchange, akun bank SGD, akun bank SGD exchange. Untuk akun trade debtors USD,
Trade Debtors USD Exchange. Untuk akun Trade Debtors SGD, akun Trade Debtors SGD Exchange. Selanjutnya Trade Creditor USD, Trade Creditor USD Exchange, dan Trade Creditor SGD Exchange. Selanjutnya Trade Creditor SGD Exchange, edit akun FAT Clearing, edit akun Service Repair Equipment, akun Forest Giant Loss. Selanjutnya akun Realized Giant Loss Forex, dan yang terakhir untuk Unrealized Giant Loss Forex. Link account mata uang IDR, buka menu, pilih list, kemudian pilih currency pada baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab Receivable Account seperti yang tertera pada gambar. Ubah link account pada tab Payable Account seperti yang tertera pada gambar. Link account mata uang USD, buka dari menu list, pilih currency, pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link pada tab Receivable Account seperti yang tertera pada gambar. Ubah link account pada tab Payable Account, edit seperti yang tertera pada gambar. Link account mata uang SGD, buka menu list, pilih currency, pilih baris mata uang Singapura Dollar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab Receivable Account seperti yang tertera pada gambar. Ubah link account pada tab Payable Account seperti yang tertera pada gambar. Langkah-langkah membuat kode pajak. Pada menu bar, pilih menu list, lalu pilih text code. Tampil jendela text code list, double klik baris pajak FAT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data FAT sebelum dilakukan perubahan data. Kemudian lakukan perubahan data seperti yang tertera dalam gambar. Setelah selesai, klik tombol OK. Langkah-langkah membuat daftar job. Pilih menu list, kemudian pilih jobs. Akan tampil kotak dialog jobs list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Pada gambar sebelumnya, untuk membuat data jobs, akan muncul hasil kotak dialog jobs. Langkah-langkah membuat kategori, pilih menu list, kemudian pilih kategoris. Tampil kotak dialog kategoris list, kemudian klik tombol new. Tambahkan detail kategoris sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK seperti yang tertera dalam gambar. Lakukan langkah yang sama seperti pada gambar sebelumnya untuk membuat data kategori O. Selanjutnya akan muncul kotak dialog hasil edit kategori. Langkah-langkah untuk membuat price level, pilih menu list, kemudian pilih custom list dan file name. Setelah itu pilih price level seperti yang tertera dalam gambar. Pada tab price level, sesuaikan isian data yang diinginkan seperti yang tertera dalam gambar. Setelah itu klik tombol OK. Klik menu file, kemudian pilih Verity Company File seperti yang tertera dalam gambar. Kemudian klik tombol OK pada kotak dialog ABSS Premiere. Setelah proses verifikasi data selesai, klik tombol OK. Setelah itu akan kembali ke menu utama ABSS. Selanjutnya pada menu file, pilih backup. Pada kotak dialog ABSS Premiere, pilih menu backup all data dan do not check company file for error. Kemudian klik tombol continue. Simpan file backup pada folder yang diinginkan, kemudian klik tombol save. Nama file backup secara default oleh ABSS dan dengan format zip. Buka software ABSS Premiere, kemudian klik tombol open your company file. Pada kotak dialog open, pilih tempat file penyimpan file backup, kemudian pada file of ganti tipe menjadi all files, kemudian klik tombol open. Setelah itu, secara default ABSS Premiere akan mengekstrak file zip dari file backup yang dipilih, kemudian klik tombol open.
akan tampil kotak dialog ABSS Premier. Setelah itu klik tombol OK. Selanjutnya akan tampil kotak dialog sign on, yang artinya proses restore sudah berhasil. Kemudian klik tombol OK untuk membuka file dari hasil file backup. Langkah-langkah untuk mengisi data pelanggan: pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list. Setelah itu tap tombol new. Setelah itu kotak dialog card file. Untuk tab profile, isi data seperti yang tertera dalam gambar. Klik tab selling detail, isi data seperti yang tertera dalam gambar. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk data card list customer lainnya seperti pada gambar-gambar yang sebelumnya. PT Indah, PT Permata, Sari, Fatimah, dan Roni. Hasil data customer yang sudah diinput pada software ABSS Premier akan muncul seperti yang tertera dalam gambar. Langkah-langkah untuk mengisi data supplier: pilih menu card file, setelah itu kemudian pilih card list pada tab supplier, kemudian klik tombol new. Setelah itu dialog card file. Untuk tab profile, isi data seperti yang tertera dalam gambar. Klik tab buying detail, isi data seperti yang tertera dalam gambar. Untuk isi data supplier selanjutnya, ikuti langkah-langkah seperti pada gambar sebelumnya. Supplier data PT Dini Sejahtera, PT Anto Makmur, PT Murni Raya, Syahrul, dan Yusuf. Ikuti dalam gambar yang tertera sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara untuk mengisi kotak dialog card information atau buying details. Pertama kita masukkan purchase layout, yaitu kita pilih no default. Kemudian text code-nya kita pilih PPN, free text code-nya N-strip T, dan untuk payment is due, discount date, dan balance due date sudah terisi otomatis. Selanjutnya kita akan masuk ke cara untuk melihat hasil data supplier yang sudah diinput pada software ABSS Premier sebelumnya. Kita masuk ke menu card list, lalu klik supplier, nanti akan muncul hasil data card list supplier seperti pada gambar tersebut. Berikutnya kita akan masuk ke langkah-langkah untuk mengisikan data employee. Pertama, pilih menu card file pada Command Center, kemudian pilih card list. Kedua, pilih tab employee, kemudian pilih tombol new. Ketiga, pada kotak dialog card file untuk tab profile, isi data seperti gambar pada layar. Card tipe, pilih tipe employee. Designation, pilih individual. Name, ketikkan nama karyawan. Contoh, nama karyawan pertama pada studi kasus kami yaitu Raffi. Card ID, ketikkan nomor ID yaitu E001. Currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Contoh, untuk Raffi mata uang pilih IDR. Location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya, kita akan mengisi langkah-langkah untuk data supplier yang berikutnya. Sama seperti sebelumnya. Card tipe, pilih tipe employee. Designation, pilih individual. Name, ketikkan nama karyawan. Contoh, Izar. Card ID, ketikkan nomor ID yaitu E002. Currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan. Contoh, untuk Izar, mata uang pilih IDR. Location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya, kita akan mengisi data employee yang ketiga. Card tipe, pilih tipe employee. Designation, pilih individual. Name, ketikkan nama karyawan. Contoh, untuk karyawan ketiga yaitu Fadil.
Card ID, ketikkan nomor ID yaitu E003. Currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Contoh untuk Fadil mata uang, pilih IDR. Location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya, kita akan mengisi data employee yang terakhir. Sama seperti sebelumnya, kita klik new, kemudian card tipe isi employee. Designation, pilih individual. Name, ketikkan nama karyawan. Contoh, untuk karyawan terakhir yaitu ada Ahmad. Card ID, ketikkan nomor ID yaitu E004. Currency, pilih jenis mata uang yang digunakan oleh kartu perusahaan tersebut. Contoh, untuk Ahmad, mata uangnya yaitu IDR. Location, tetapkan alamat sebagai alamat tagihan atau alamat lainnya. Inactive card, beri tanda checklist jika kartu perusahaan sudah tidak aktif lagi. Berikutnya, masuk ke langkah-langkah untuk melihat hasil data karyawan yang sudah diinput pada software ABSS Premiere sebelumnya. Kita masuk ke menu card list, lalu pilih employee. Nanti akan muncul nama employee yang sudah kita input sebelumnya. Contohnya seperti gambar pada layar ini. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca. 1. Pada menu bar, pilih menu stub, pilih balance, kemudian account opening balance. 2. Masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. 3. Nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premiere versi 20 dengan klik tombol Calculate Now seperti pada gambar di layar. 4. Setelah itu akan tampil kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance, kemudian klik tombol OK seperti pada gambar di layar. Kemudian, jika semua nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance sudah terisi, kita akan bisa melihat balance atau tidaknya nominal tersebut pada kolom paling bawah, seperti pada gambar di layar ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. 1. Pilih menu stub, balance, customer balance. 2. Pilih jenis currency, sesuaikan dengan data customer-nya, contoh USD. 3. Pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contoh yang pertama ada PT Indah. 4. Klik tombol Add Cell. 5. Isikan data-data saldo piutang yang ada pada tabel studi kasus yang kita telah buat. Pertama ada PT Indah. Lalu kita isi invoice 01 tanggal 27 Desember 2020, opening balance $105, jobnya P kategori O. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya seperti tabel pada studi kasus. Namun kita mengisi dengan urutan mata uang yang sama. Mata uang USD yang kedua yaitu ada atas nama Roni, invoice-nya INV05, tanggal 30 Desember 2020, total including tax $144, tax code-nya PPN, jobnya J, kategori O. Kemudian klik record. Setelah menginput data sesuai mata uang USD, ini untuk hasil currency USD.
ada PT Indah dan Roni. Selanjutnya kita akan mengisi nama customer balance yang berikutnya, yaitu sesuai dengan mata uang IDR. Yang pertama ada PT Permata, invoice 02, tanggal 30 Desember 2020, total including tax 20.875.000 rupiah, tax code PPN, jobnya kita isi J, kategori L, kemudian klik record. Lalu masih pada historical sale yang sama, mata uang IDR yang kedua ada customer name Fatimah, invoice INV 04, tanggal 29 Desember 2020, tax including tax 7.375.000 rupiah, tax code PPN, job P, kategori L, kemudian klik record. Kita selanjutnya masuk ke hasil data customer balance currency IDR. Untuk menampilkan data seperti pada di layar, kita hanya pilih untuk currency-nya yaitu IDR, ada Fatimah dan PT Permata. Selanjutnya masukkan untuk mata uang SGD atau Singapura Dollar, yaitu ada customer name Sari, invoice INV 03, date 28 Desember 2020, total including tax $72 Singapura, tax code PPN, job P, kategori O, kemudian klik record. Kemudian untuk melihat hasil data customer balance mata uang Singapura Dollar, kita hanya memilih untuk currency-nya yaitu SGD atau Singapura Dollar. Nanti akan muncul atas nama Sari. Jika semua telah mengisi saldo piutang, berikutnya akan muncul gambar seperti di layar ini dan kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan saldo hutang. Langkah membuat saldo utang yaitu 1. Pilih menu stop, balance, supplier balance. Kedua, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, contoh Singapura Dollar atau SGD. Ketiga, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya. Contoh pertama ada PT Murni Raya. Keempat, klik tombol Add Purchase. Kelima, isikan data-data saldo hutang yang ada pada tabel studi kasus yang telah kita buat. Supplier yang pertama yaitu ada PT Murni Raya. P0 kita isi INV 01, date atau tanggal 30 Desember 2020, total including tax $72 Singapura, tax code N strip T. Kemudian job J, kategori O, lalu klik record. Jika mengisi saldo hutang telah selesai, maka akan muncul gambar seperti di layar dan kemudian klik OK. Gambar Romawi 6.46 hasil data supplier balance currency SGD. Gambar Romawi 6.47 dan gambar Romawi 6.48. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti pada gambar Romawi 6.43 dan gambar Romawi 6.44. Gambar Romawi 6.49 hasil data supplier balance currency IDR.
gambar Romawi 6.50 sampai dengan gambar Romawi 6.52. Lakukan langkah yang sama seperti pada gambar Romawi 6.43 sampai dengan Romawi 6.45. Gambar Romawi 6.53 adalah hasil data supplier balance currency USD. Gambar Romawi 6.54, cara menginput data persediaan. Yang pertama, pilih modul inventory, selanjutnya klik item list, klik new. Yang selanjutnya, isikan data pada tab profile, buying detail, dan selling detail. Yang pertama, data pada tab profile. Ikuti seperti pada gambar Romawi 6.54. Gambar Romawi 6.55, tab buying detail. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.55. Gambar Romawi 6.56, item information, tab selling detail. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.56. Gambar Romawi 6.57, item information, tab profile. Ikuti seperti pada gambar Romawi 6.57. Gambar Romawi 6.58, item information, tab buying detail. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.58. Gambar Romawi 6.59, item information, tab selling details. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.59. Gambar Romawi 6.60, item information, tab profile. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.60. Gambar Romawi 6.61, item information, tab buying details. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.61. Gambar Romawi 6.62, item information, tab selling detail. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.62. Gambar Romawi 6.63, item information, tab profile. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.63. Gambar Romawi 6.64, item information, tab buying details. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.64. Romawi 6.65, item information, tab selling details. Lengkapi data seperti pada gambar Romawi 6.65. Gambar Romawi 6.66, hasil dari input data persediaan. Gambar Romawi 6.67, langkah untuk setup opening balance inventory. Yang pertama, pada comment center pilih inventory, selanjutnya pilih count inventory. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog count inventory. Ketik sejumlah setiap barang pada kolom content. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Gambar Romawi 6.68, tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu, klik continue. Gambar Romawi 6.69, adjustment information, klik opening balance. Gambar Romawi 6.70, isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel Romawi 6.6 dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account pada saat contoh gambar Romawi 6.33. Gambar Romawi 6.71, tekan Ctrl R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar Romawi 6.34, kemudian klik tombol OK. Gambar Romawi 6.72, cara menginput data persediaan. Pertama, pilih modul inventory, klik item list, klik new, lalu isi data pada tab profile dan selling detail. Yang pertama tab profile, isi data seperti pada gambar Romawi 6.72. Gambar Romawi 6.73, item information, tab selling detail, isi data seperti pada gambar Romawi 6.73.
Gambar Romawi 6.74 Item Information, tab Profile, isi data seperti pada gambar Romawi 6.74. Gambar Romawi 6.75 Item Information, tab Selling Details, isi data seperti pada gambar Romawi 6.75. Gambar Romawi 6.76 Item Information, tab Profile, isi data seperti pada gambar Romawi 6.76. Gambar Romawi 6.77 Item Information, tab Selling Details, isi data seperti pada gambar Romawi 6.77. Gambar Romawi 6.78 Item Information, tab Profile, isi data seperti pada gambar Romawi 6.78. Gambar Romawi 6.79 Item Information, tab Selling Details, isi data seperti pada gambar Romawi 6.79. Gambar Romawi 7.1 Transaksi pembelian tunai mata uang SGD. Pilih modul Purchase, Enter Purchase, pilih menu Bill, unchecklist Text Inclusive, ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pilih kategori menjadi O. Gambar Romawi 7.2 Untuk melihat data transaksi yang sudah berhasil diinput, pilih modul Purchase, Transaction Journal, pilih tab Purchase, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan from to seperti pada gambar Romawi 7.2. Gambar Romawi 7.3 Transaksi pembayaran untuk pembelian tunai. Klik modul Purchase, pilih Pay Bills, pilih nama suppliers, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isi data pada kolom check window dan kolom date. Isikan nominal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Pada kolom amount akan menampilkan nominal saldo secara otomatis, kemudian klik tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Gambar Romawi 7.4 Jurnal transaksi pembayaran untuk hutang. Pilih modul Purchase, klik Transaction Journal, pilih tab Disbursement, lalu sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.4. Gambar Romawi 7.5 Pilih modul Purchase, klik Enter Purchase, kemudian pilih ke menu Bills, unchecklist Text Include, ubah data pada kolom termin seperti pada gambar Romawi 7.5. Gambar Romawi 7.6 Transaksi pembelian kredit pada PT Dini Sejahtera. Ubah tampilan layout menjadi item, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rate yang digunakan IDR. Gambar Romawi 7.7 Pilih modul Purchase, Transaction Journal, pilih tab Purchase, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.7. Gambar Romawi 7.8 Transaksi retur pembelian. Pilih modul Purchase, klik Enter Purchase, pilih ke menu Bill, pilih layout menjadi item, unchecklist Text Inclusive, pilih nama supplier, buatlah faktur retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda minus, isi data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Seperti pada gambar Romawi 7.8. Gambar Romawi 7.9, klik tombol record pada modul Purchase, pilih Purchase Register. Pada gambar Romawi 7.10 pada tab Return dan Debits, klik tombol Return Receive Refund. Pada gambar Romawi 7.11 lakukan pengisian data pada kotak dialog situ Return dan Debit seperti pada gambar Romawi 7.11. Gambar Romawi 7.12 Jurnal transaksi retur pembelian, pengembalian dana. Pilih modul Purchase, klik Transaction Journal. Jurnal yang terbentuk dari proses retur ada dua, yaitu pilih tab Receive dan tab Purchase. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom Date From dan kolom To seperti pada gambar Romawi 7.12 dan Romawi 7.13.
Gambar Romawi 7.13 jurnal transaksi retur pembelian pengembalian barang. Gambar Romawi 7.14 transaksi pelunasan utang pada Syahrul. Klik modul purchase, pilih pay bills, pilih nama suppliers, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom check with no dan kolom date, isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount paid, klik pada tombol amount maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Gambar Romawi 7.15 transaksi pelunasan hutang. Pilih modul purchase, klik transaction journal, pilih tab description. Sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.15. Gambar Romawi 7.16 kredit termin pada PT Indah. Pilih modul sales, enter sales, pilih ke menu invoice, uncheck list text inclusive, ubah layout menjadi item, pilih termin, day of month after AOM. Gambar Romawi 7.17 transaksi penjualan, input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi seperti pada gambar Romawi 7.17, kemudian klik tombol record. Gambar Romawi 7.18 jurnal transaksi penjualan barang dagang, pilih modul sales, transaction journal, pilih tab sales, kemudian sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from and kolom to seperti pada gambar Romawi 7.18. Gambar Romawi 7.19 transaksi penjualan jasa, pilih modul sales, klik enter sales, ubah layout menjadi service, pilih ke menu invoice, pilih termin menjadi COD, input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi seperti pada gambar Romawi 7.19, kemudian klik tombol record. Gambar Romawi 7.20 jurnal transaksi penjualan jasa, pilih modul sales, transaction journal, pilih tab sales, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.20. Gambar Romawi 7.21 transaksi penerimaan pelunasan penjualan jasa. Pilih menu sales, klik receive payments, pilih customer yaitu Fatimah, ubah kolom deposit to account menjadi Bank BCA IDR, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isikan nominal pembayaran pada kolom amount sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu sebesar Rp100.100.000, klik kolom amount receive. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Kemudian klik tombol record. Gambar Romawi 7.22 jurnal transaksi pembayaran pelunasan jasa, pilih modul sales, klik transaction journal, pilih tab receipt, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.22. Gambar Romawi 7.23 transaksi penerimaan pelunasan piutang, pilih modul sales, klik receive payment, kemudian pilih customer yaitu Rani, ubah kolom deposit to account menjadi cash USD. Input data transaksi pelunasan piutang usaha sesuai dengan bukti transaksi. Isikan nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu $144. Klik kolom amount received, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis. Kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu klik tombol record. Gambar Romawi 7.24 jurnal transaksi pembayaran piutang, klik modul sales, pilih transaction journal, pilih tab receipt, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.24.
Gambar Romawi 7.25, pilih modul sales, klik enter sales, pilih ke menu invoice, uncheck distance text include, pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, pilih termin day of month after AOM. Gambar Romawi 7.25, pilih modul sales, klik enter sales, pilih ke menu invoice, uncheck distance text include, pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, pilih termin day of month after AOM. Gambar Romawi 7.27, pada jendela comment center, pilih modul sales, sales register. Gambar Romawi 7.28, pada sales register, pilih tab return dan kredit, maka akan tampil data yang diretur, klik tombol apply to sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Gambar Romawi 7.29, isi data nominal sesuai dengan data retur sesuai dengan bukti transaksi, klik tombol kolom amount apply, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis sejumlah saldo dari proses retur yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian klik tombol record. Gambar Romawi 7.30, jurnal transaksi retur penjualan, pilih modul sales, klik transaction journal, pilih tab sales, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.30. Gambar Romawi 7.31, pilih modul sales, klik enter sales, pilih ke menu invoice, uncheck list text inclusive, pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen, pilih termin menjadi day of month after AOM. Gambar Romawi 7.32, jendela sales PT Neo, isi data transaksi penjualan sesuai gambar Romawi 7.32, kemudian klik tombol record. Gambar Romawi 7.33, transaksi pembayaran gaji karyawan, pilih menu modul account, kemudian record journal entry, isi data transaksi pembayaran seperti pada gambar Romawi 7.33. Gambar Romawi 7.34, tekan Ctrl R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut, kemudian klik record. Gambar Romawi 7.35, pada comment center, pilih modul inventory, kemudian adjust inventory, isi data penyesuaian persediaan sesuai dengan bukti transaksi. Gambar Romawi 7.37, jurnal transaksi penjualan jasa, pilih menu sales, klik transaction journal, pilih tab sales, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.39. Gambar Romawi 7.38, transaksi penerimaan pelunasan penjualan jasa, pilih menu sales, kemudian receive payment, kemudian pilih customer, ubah kolom deposit to account menjadi bank BCA/IDR, kemudian input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, isi nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada, yaitu sebesar Rp100.650.000, kemudian klik kolom amount received, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0, setelah itu klik tombol record. Gambar Romawi 7.39, jurnal transaksi pembayaran penjualan jasa, pilih modul sales, kemudian transaction journal, pilih tab receipt, menyesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.39. Romawi 7.41, pilih modul sales, kemudian international, ubah layout menjadi item, kemudian pilih menu invoice, pilih termin diubah menjadi COD, input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi.
Gambar Romawi 7.42, masukkan data sesuai gambar Romawi 7.42, kemudian klik tombol record. Gambar Romawi 7.44, pelunasan penjualan tunai, klik modul sales, pilih receive payments, kemudian pilih customer, ubah kolom deposit to account menjadi bank USD, input data transaksi pelunasan sesuai bukti transaksi, isi nominal pembayaran pada kolom amount sesuai dengan jumlah yang ada di bukti transaksi yaitu sebesar 500.000, kemudian klik kolom amount receive payment, kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0, setelah itu klik tombol record. Gambar Romawi 7.45, jurnal transaksi, pilih modul sales, kemudian transaction journal, pilih tab, terus sesuaikan periode pada tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.45. Gambar Romawi 7.46, pilih menu purchase, enter purchase, klik pay bills, uncheck list text inclusive, ubah data pada kolom termin menjadi in a given of days. Gambar Romawi 7.47, transaksi pembelian kredit, ubah tampilan layout menjadi item, isi data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi, pastikan rating digunakan USD. Kemudian Ctrl R untuk melihat hasil jurnal dari transaksi tersebut. Setelah itu, klik tombol record. Gambar Romawi 7.50, jurnal transaksi pembelian secara COD. Pilih menu modul purchase, klik transaction journal, pilih tab purchase, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.50. Gambar Romawi 7.51, transaksi pembayaran untuk pembelian tunai. Klik modul purchase, kemudian pilih pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isi data pada kolom known dan kolom date, isi nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount. Klik pada kolom amount, maka akan menampilkan nominal saldo secara otomatis, kemudian klik tab pada keyboard agar kolom out of balance menjadi 0. Setelah itu, klik tombol record. Gambar Romawi 7.52, jurnal transaksi pembayaran, pilih modul purchase, kemudian transaction journal, pilih tab distribution, sesuaikan periode tanggal transaksi yang sudah diinput pada kolom date from dan kolom to seperti pada gambar Romawi 7.52. Gambar Romawi 7.53, laporan laba rugi. Pada kotak dialog comment center, klik comment pada panel, klik reports, klik account, pilih income statement accrual, pilih dan klik customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari 2021. Setelah itu klik display. Gambar Romawi 7.54, laporan neraca. Pada kotak dialog comment center, klik comment panel reports, kemudian klik account, pilih standar balance sheet, setelah itu klik customize, pilih periode laporan Januari 2021, setelah itu klik display. Gambar Romawi 7.55 sampai dengan gambar Romawi 7.58, laporan transaksi. Pada kolom dialog comment center, klik comment pada panel, kemudian klik reports, klik account, pilih account transaction accrual, klik customize, pilih periode laporan Januari 2021, kemudian klik display. Gambar Romawi 7.59, laporan pengeluaran uang tunai. Pada kotak dialog comment center, klik comment pada panel, kemudian reports, setelah itu klik account, pilih cash disbursement, kemudian klik customize, pilih periode laporan Januari 2021, kemudian klik display. Gambar Romawi 7.60, laporan pembayaran telah diterima. Pada kotak dialog comment center, klik comment panel reports, klik account,
pilih cash receipt. Kemudian klik customize, pilih periode laporan Januari 2021. Setelah itu klik display. Dan pembahasan tentang langkah-langkah serta cara-cara tentang penginputan data perusahaan serta transaksi perusahaan PT Audi pada kelompok 7. Bila ada kekurangan serta kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya, serta semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.